Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arji Imam. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau bikin lagi sebuah reaction ya teman-teman. Kita reaction bareng-bareng, kita reaction sama-sama, kita nonton sama-sama ya teman-teman. Papua kini di atas awan oleh Pak Jokowi, dibikin tak seperti yang dulu lagi teman-teman. Oke, 3, 2, 1, let's go. Bahwa pemerataan pembangunan, khususnya percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, baik itu Papua, Sulawesi, Maluku, dan NTT harus terus menjadi fokus kerja kita. Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita Cita-cita bersama, Indonesia baik melalui 70 percepatan tahun. pembangunan infrastruktur, kemudian mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hub baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, pembukaan kawasan industri, sampai dengan alokasi dana otsus untuk Papua dan Papua Barat. Wow, jembatannya indah sekali. Stadion Jayapura. Melalui Kementerian PUPR, pemerintahan Presiden Jokowi terus menunjukkan komitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur di bumi Papua yang meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kerja bersama Hal itu membangun demi Papua. mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan, dan Papua dan pemerataan Papua menjadi wilayah pembangunan yang infrastruktur. Guna mendukung tekad itu, Kementerian PUPR mengambil langkah baru, yakni pembangunan yang lebih terpadu, tepat sasaran, fokus, dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Langkah ini sesuai dengan amanat instruksi Presiden nomor Jembatan 9 tahun Yotefa, 2020, objek wisata baru Impres tentang masyarakat Papua ya, percepatan teman-teman. pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat itu menekankan antara lain bahwa pembangunan itu harus mengedepankan orang asli Papua dengan segala adat dan budayanya, serta melestarikan alam Papua yang khas dengan segala sumber daya alamnya. Saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Indah banget, lautnya biru. Pada tahun anggaran Jembatan 2021, udara. alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua adalah 6,12 triliun rupiah. Alokasinya antara lain untuk bidang sumber daya alam 670 miliar rupiah, jalan jembatan 4,46 triliun rupiah, pengembangan permukiman 650 miliar rupiah, dan perumahan Dalam kunjungan ke 330 Papua, Presiden miliar Jokowi. rupiah. Sementara itu untuk Provinsi Papua Barat sebesar 3,67 triliun rupiah yang digunakan pada bidang sumber daya alam 600 miliar rupiah, jalan dan jembatan 2,54 triliun rupiah, permukiman 320 miliar rupiah, dan perumahan 200 miliar rupiah. Guna mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus yang bisa menjawab tantangan di lapangan, Kementerian PUPR berkomitmen melakukannya ke dalam 4 program. Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif untuk peningkatan sumber daya manusia. Ketiga, pelaksanaan program padat karya tunai. Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah dibangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km, serta Jembatan Yotefa 1,3 km di Kota Jayapura. Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi, harga perkiraan sendiri antara 1 sampai 2,5 miliar rupiah. Untuk pengembangan SDM internal, Kementerian PUPR
Di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat, langkah-langkah pendidikan dan latihan Monumen sudah Kapso, dilaksanakan. Kini, 2016, posisi di balai-balai teknis itu 2018. sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai kepala balai, kepala satuan kerja, maupun pejabat pembuat komitmen. Puji Tuhan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden. Semua apa yang kami sampaikan, Bapak Presiden telah menjawab dengan baik. Saya sebagai pendua FI akan menyumbangkan tanah 10 hektar gratis kepada negara untuk dibangun ke Istana Presiden Republik Indonesia di Papua. Program ketiga yakni menggencarkan pelaksanaan padat karya tunai demi mendistribusikan pendapatan di masyarakat Papua. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, pada tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni 671 miliar rupiah menjadi 731 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang dapat menyerap 27.967 tenaga kerja. Program keempat yakni menggenjot pemenuhan atas kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR. Antara lain berupa pembangunan pos lintas batas negara PLBN terpadu di Skau, Jayapura, dan Sota, Merauke. Pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 20, serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, serta jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Mamberamo Raya. Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata, sekaligus menjawab tantangan dalam memajukan masyarakat Papua. Semua kementerian dan lembaga pemerintahan tentu mendukung pembangunan kesejahteraan di bumi Papua itu. Kini, tercatat ada sekitar 450.000 keluarga penerima manfaat program Rastra di Provinsi Papua dan 100.000 KPM lainnya di Papua Barat. Sebagian penerima bantuan beras sejahtera Rastra itu ada di pedalaman. Di banyak provinsi lain, bantuan Rastra itu telah dikonversi menjadi kartu debit, disebut bantuan pangan non-tunai senilai 10 kg beras yang diterima tiap bulan. Namun sesuai order pemerintah kabupaten di Papua dan Papua Barat, Rastra tetap dibagikan dalam bentuk beras karena warga akan kesulitan membelanjakan uang elektronik. Maka dikerahkanlah personil TNI Polri dengan segala peralatannya untuk mengangkut beras itu ke kantor distrik kecamatan. Adapun pembagian Rastra dari kantor-kantor distrik ke warga menjadi tanggung jawab Pemkab. Konsekuensinya, Bulog harus mengangkut 20 ton beras per bulan lewat jalur udara untuk melayani warga Kabupaten Puncak, Papua. Meski jarak udara dari Bandara Timika ke kota Ilaga sekitar 100 km saja, biaya per kilogramnya lebih mahal dari harga beras. Seperti provinsi lainnya, keluarga prasejahtera di Papua dan Papua Barat menerima berbagai bantuan sosial. Ada Rastra, program Keluarga Harapan PKH, bantuan iuran BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar KIP, KIP Kuliah, dan belakangan bantuan sosial terkait pandemi seperti bansos sembako Rp600.000, kartu prakerja dan subsidi listrik. Ribuan kilo alat kesehatan, rapid test, sejumlah mesin PCR, reagent untuk mesin PCR, ventilator pun diboyong di kawasan di timur Indonesia ini. Dengan menyandang predikat daerah otonomi khusus, Papua dan Papua Barat masih memiliki hak-hak politik yang khas yang tidak ada di tempat lain. Bupati, wali kota, dan gubernur di kedua provinsi itu harus putra asli Papua. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, bersama dengan Nangro Aceh Darussalam, kedua provinsi Papua itu berhak atas hak ekonomi pula. Hak ekonomi antara lain dana otonomi khusus yang besarnya 2% dari seluruh dana alokasi umum APBN. Ada pula hak atas dana tambahan infrastruktur yang berlaku 20 tahun. Dana otsus yang bergulir sejak 2002 itu dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun dana tambahan infrastruktur dimaksudkan untuk percepatan pengembangan infrastruktur daerah.
Pada 2019, dana pusat yang dialokasikan ke Papua dan Papua Barat mencapai 63,1 triliun rupiah. Sebanyak 46,8 triliun rupiah disalurkan sebagai transfer pusat ke daerah untuk kemudian didistribusikan ke Pemprov, Pemkot, dan Pemkap. Di dalamnya ada 8,36 triliun rupiah dana otsus serta 4,3 triliun rupiah dana tambahan infrastruktur. Sebanyak 15,1 triliun rupiah lainnya dikucurkan dari APBN sebagai program Satuan Kerja K-L. Oke teman-teman, mungkin di reaction video saya segitu dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu sumbangan atau sembako. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga Papua semakin maju, semakin lancar, semakin berkembang. Thanks for watching and see you in the next video. Hatur nuhun.